Di video gue sebelumnya, ini orang bertanya, ya, kalau udah tua bandel alias telat bandel, gimana tuh menurut kamu? Ini pertanyaan yang menarik banget, tapi sebelum itu, kita bahas dulu, apa sih yang maksudnya tuh telat bandel tuh apa? Basically, ini istilah kayak misalnya lu usia 20-30 tahunan, lu tuh punya prinsip yang alim, punya prinsip yang bener, ya, punya prinsip yang bagus, pokoknya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di kehidupan lu lah, pokoknya nggak mau nakal. Tapi pas udah tua, lu malah jadi nakal. Lu mau jadi kayak, ih, telat bandel ya dia, telat nakal ya dia gitu. Ini kayak reverse psikologi gitu deh. Jadi menurut gue di usia yang udah 40 tahunan ke atas terus dia telat bandel, ya kayak misalnya pas mudanya nggak bandel, sekarang di usia 40 ke atas tuh dia bandel. Itu menurut gue cuman satu ya, yaitu dia nggak punya prinsip yang kuat, yang kokoh. Ya, prinsip dia goyah. Prinsip dia tuh hancur pas udah tua gitu. Jadi intinya, ketika kalau gue ngelihat orang yang menurut gue udah cukup tua, tapi loh kok dia bandel? Pas masih mudanya dia nggak bandel. Ya berarti dia nggak punya pendirian yang kokoh aja. Udah itu aja sih. Tapi bentar deh. Sumpah, ini tuh maksudnya gue nutupin ini tuh biar nggak kelihatan berantakan. Tapi kayak serem banget. Bentar ya. Udah guys, mendingan kayak gini aja. Karena tadi serem banget. Gue kayak jadi tegang gitu loh buat videonya. Oke, lanjut. Walaupun gue bilang kayak, oh, dia nggak punya prinsip yang kuat, mungkin ya, secara kompleks ini lebih sulit dari kelihatannya. Makanya daripada itu, gue akan jelasin ya beberapa faktor dulu kenapa sih yang sebelumnya dia pas mudanya nggak nakal, nggak bandel, ya lurus aja orangnya, tapi kok pas udah tua, dia tiba-tiba bandel. Dia tiba-tiba melakukan hal-hal yang negatif ya, yang kurang baik di mata masyarakat. Ini dia faktornya. Yang pertama, faktor finansial. Gini guys, mungkin pas masih muda lu kerja keras banget, disiplin, irit-irit untuk makan, bahkan kayak ya mau nakal mau gimana, orang duit aja nggak cukup, bahkan lu juga menyibukkan diri dengan cari kerjaan sampingan, weekend juga tetap kerja gitu ya. Gimana caranya mau nakal? Orang ya banter-banter aja, kita cuma nongkrong ya di warkop sambil ngopi sambil ngobrol aja sama teman-teman yang lainnya. Nah sekarang pas lu udah tua, maksudnya udah dewasa banget ya, istilahnya ya lu udah berkeluarga dan punya anak usia 10 tahun ke atas lah ya, itu kan udah yang ya udah cukup berumur lah ya, tapi tiba-tiba bandel. Nah karena lu mikir dulu kayak pas masih mudanya lu kerja keras susah banget, dan sekarang lu udah punya pengalaman, lu punya value. Jadi kalau pas lu mau masuk kerja juga ya gaji juga kan nggak kayak dulu di bawah. Sekarang ya lu udah kayak istilahnya ya udah berbuah manis lah. Tabungan-tabungan sebelumnya, aset udah kekumpul, mau beli apa juga cukup ya, karena ya bisa untuk beli apapun. Karena value diri lu udah naik. Istilahnya kalau kita bertahun-tahun bekerja kan misalnya ya banter-banter SPV, kalau nggak manajer, itu kan gajinya kan nggak seperti dulu lagi. Ya, jadi istilahnya sekarang tuh lu kayak di masa menikmati hidup. Sekarang lo bisa beli alkohol mahal, lo beli rokok yang mahal, mau staycation hotel bintang 5 sambil nyewa orang, gampang. Ya, cari aja, siapa yang mau, gampang. Terus kita mau ke clubbing, dulu nggak punya duit untuk ke clubbing, boro-boro. Untuk kayak ngopi aja kayak mikir-mikir dulu karena saking iritnya. Tapi sekarang lu mau ke clubbing, boleh tinggal gesek kartu kredit. Mau beli apa aja, bisa. Mau kemana aja, bisa. Ya karena lu punya duit sekarang. Dan lu ngerasa lu sekarang punya power dan bisa mau ngelakuin apa aja juga bisa. Ini yang disebut dengan bahasa Prancisnya adalah Neveu Rich Syndrome. Atau dalam artiannya, ke bahasa Indonesianya, yaitu orang kaya baru. Ya orang kaya baru kayak, gue udah bisa kemana-mana, jadi ya udah gue pergi kemana aja, bebas. Nah ini disebut dengan Neveu Rich Syndrome, yaitu orang kaya baru dalam bahasa Perancis. Godaannya makin gede banget, karena ketika lu punya duit, punya kuasa, punya jabatan, ya ini gede banget godaannya, susah banget untuk kita halangin ya. Dulu pas masih muda nggak bisa ya ngapa-ngapain, pergi nongkrong mana-mana nggak bisa, sekarang udah bisa. Ya, yang dulunya cuma kesenangan kayak mimpi doang nih, gue pengen ke clubbing gitu ya, dulu nggak akan pernah bisa lah, cuman mimpi doang. Sekarang cuman di ujung jari. Lo mau kemana? Bisa. Lo mau beli apa? Bisa. Bahkan lo mau nyari kesenangan di luar sana juga bisa. Lo punya duit, lo punya segalanya. Tapi ya itu balik lagi, jangan sampai hasil kerja keras lu pas masih muda, yang lu irit-irit banget, banting tulang, waktu tenaga juga habis, bahkan ya waktu tidur juga nggak bisa terjaga, tapi sekarang lu malah jadi sia-sia karena kesenangan semata. Ingat, duit itu bisa menjadi berkah dan juga bisa menjadi bencana. Ya tinggal lu pilih yang mana, bagaimana caranya lu mengonsumsi, bagaimana caranya lu menggunakan uang itu. Mau jadi berkah atau menjadi bencana. Semua tergantung dalam diri lo. Jadi meskipun sekarang lo udah cukup finansialnya, ya ini kan kita ngomongin pas tua bandel ya, berarti kan dia punya duit.
Karena nggak mungkin nih, orang bandel nggak punya duit berarti emang gila aja, nggak punya otak dia. Udah nggak punya duit, mau bandel, mau ngapain, hancur sudah masa depannya. Ya, sekarang kan kita ngomongin pas udah tua, dia punya finansial yang bagus, makanya dia bandel. Gitu, yang tadinya dia nggak bisa ke clubbing, yang tadinya dia nggak bisa staycation ke hotel bintang berapa, sekarang udah bisa gitu. Tapi sekarang ketika pas lo udah tua nanti nih ya, mungkin yang sekarang yang kebanyakan nonton di usia-usia gue ya 20-an sampai 30-an, belum di masa tua nih, belum di masa yang kita punya pengalaman yang banyak gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa yang udah hebat. Cuman kembali lagi kita ngomongin ini orang tua yang telat bandel. Jadi sekarang gue pengen ngomongin di sini jangan sampai lu pas masih muda lu bandel gitu. Ketika lu pengen bandel, lu tanya sama diri lu sendiri. Apakah ketika gue melakukan ini menyia-nyiakan hasil kerja gue pas masih muda nanti? Kalau pertanyaan iya, ya jangan dilakuin. Ya, tanya ke diri lu sendiri, apa iya gue mau sia-siain uang gue yang udah gue kumpulin pas masih muda cuma ngelakuin hal-hal yang sia-sia? Tanya ke diri lo. Yang kedua, faktor pasangan. Relationship ini bisa jadi boring ya buat lama-lama. Karena kan kita ngomongin usia tua, berarti kan ya udah punya keluarga yang udah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun gitu ya. You know what they say, familiarity breeds contempt. Maksudnya adalah ketika kita sudah terlalu lama nih sama pasangan kita, sehari-hari ngeliat dia, bangun pagi ngeliat dia, sebelum tidur ngeliat dia, sehari-hari ngeliat dia, mungkin ada beberapa alasan kita bosan sama pasangan kita. Jadi ketika kita terlalu banyak menghabiskan waktu sama pasangan kita, ini timbullah tidak ada rasa hormat dan tidak ada rasa menghargai. Karena ya kita sering ngeliat dia kayak mau ngapain lagi sih gitu. Jadi sanjungan-sanjungan, pujian-pujian, gombal-gombal udah nggak ada. Ya sayang-sayangan udah menyempit. Karena ya bosan mau ngapain lagi, semua hal sudah dilakukan. Jadi ketika lo sudah terlalu ya banyak menghabiskan waktu sama orang yang dicinta, timbullah rasa bosan. Ya makanya kan kebanyakan orang kayak, loh kenapa? Kenapa pas sudah tua lo malah bisa jadi bandel? Itu karena timbulnya bosan dalam rumah tangga. Karena bayangin aja dulu pas masih pacaran, mau jemput pacar ya, mau malam mingguan, ih kangen banget, mau berduaan terus, pas sudah sampai rumah juga chat terus gitu. Tapi sekarang ya lo udah bertahun-tahun nikah sama pasangan lo, cuman kayak oh ya udah sekedar teman rumah, sekedar teman sekamar, ya kan? Jadi kan boring gitu kan. Nah, inilah yang bahaya. Ketika boring itu muncul, bosan itu muncul sama pasangan kita, apa yang akan terjadi? Ujung-ujungnya adalah perselingkuhan, guys. Karena ya setiap orang pasti mau hal-hal yang bikin dia tuh ya lebih wah gitu, hari-hari dia baru lagi gitu. Nah, pasangan dia itu udah nggak bisa memberi, tapi dia juga nggak bisa komunikasi lagi. Nah, dari ujung-ujungnya bosan, terus ke selingkuh, ya, dia akan mencari namanya excitement, yaitu adalah kegembiraan di luar. Awalnya coba-coba main di medsos, ternyata ketemu seseorang yang bikin dia butterfly in the stomach. Ya, gitu deh. Terus cetan terus. Jadi kayak lu bosan sama rutinitas sama pasangan lu, tapi ketemu someone new yang fun abis, ya udah. Ya, they show you whole new world. Godaannya gede banget ketika dia sudah menciptakan dunia yang baru lagi buat lo, yang ya lo udah bosan didapatkan dari pasangan lo. Jadi inilah yang sering disebut dengan telat bandel. Karena ya telat gitu loh, ujung-ujungnya telat. Mungkin udah boring sama pasangannya bertahun-tahun, ngelihat dia terus, ya ujung-ujungnya perselingkuhan. But remember guys, the grass is greener on the other side. Ketika kita melihat, wih, rumput tetangga lebih hijau, ya makanya tanam dan rawat rumput di lapangan rumah kalian sendiri. Ya, kalian tanam pupuk yang baik-baik, kalian siram baik-baik, kalian rawat, kalian potong sesuai kayak misalnya ketinggiannya gitu kan. Nanti juga akan hijau sendiri. Ya, jangan fokus melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Kenapa kita tidak merawat? Kenapa tidak kita buat hijau lapangan rumah kita sendiri? Ya, rumput di lapangan rumah kita sendiri. Oke, jangan sampai kita malah merasa bosan dengan pasangan kita yang sudah menumbuhkan rumput ini. Rumput kan butuh waktu. Jangankan rumput, kita menciptakan kepercayaan aja kan lama gitu ya. Jadi tanamlah, rawatlah rumput di lapangan rumah kalian sendiri menjadi hijau dan jangan melihat rumput di tetangga sebelah. Ya, kalau memang ada masalah sama ya keluarga, talk it out with your partner. Yang ketiga, faktor lingkungan. Misal nih ya, kita ambil contoh, lo ke tempat kerja baru. Ke tempat kerja baru, ketemu temen kantor yang dia suka party, dia suka foya-foya. Ketika ya lo diajak gitu ya, at first lo nolak.
Lu nolak tapi ujung-ujungnya apa? Ah yaudah deh, nggak apa-apa lah, sekali-sekali karena bosen juga, masa gue nggak mau menikmati hidup sih pas udah tua kayak gini, masa kerja mulu. Jadi ya udahlah, coba-coba aja. Nah, hati-hati dengan kalimat coba-coba atau sekali aja. Ini akan menarik lu ke jalan neraka. Atau gini deh, di lingkungan baru, pokoknya teman-teman baru, bukan di tempat kantor aja, karena kan lu juga pasti punya banyak temen lah, temen hangout, temen ya pas weekend jalan-jalan nongkrong gitu kan. Nah, mereka tuh foya-foya. Dia senang banget memamerkan harta mereka. Nah, tapi lu malah jadi ikutan FOMO. Lu nggak punya uang yang cukup, bahkan kayak lu mengorbankan uang dapur hanya untuk terlihat, ya biar nggak cupu di depan banyak orang. Biar nggak terlihat cupu, biar nggak terlihat miskin, biar nggak terlihat gembel di depan teman-teman lu. Alhasil, lo malah mempertaruhkan uang keluarga. Yang padahal buat anak sekolah. Ya, coba pikir baik-baik. Jangan bodoh-bodoh banget jadi manusia, apalagi udah tua. Ya, lo harus tahu dong. Ketika mungkin yang nonton gue usia-usia gue ya, kita pikirin dulu ya. Kita membangun kekayaan, kita membangun uang kita di pas masih muda, udah capek, kerja keras. Pas udah tua, lo melakukan hal konyol, hal bodoh yang bisa menghancurkan dan meretakan keluarga lo. Apakah lo mau seperti itu? The thing is bad habits are contagious. Ketika lu berada di lingkungan negatif, lama-kelamaan lo juga bakal ikut arusnya. It's like swimming against the current. Istilahnya adalah ketika nih, lu pernah kan berenang di tempat yang arus air. Arus airnya tuh ke kanan, ya, ke kanan. Tapi lu berenang melawan arus ya ke kiri. Lambat laun lu juga akan capek sendiri kan untuk melawan arusnya. Yaitulah ketika lu berada di lingkungan negatif, lu melawan arus nih, tetep melawan arusnya supaya lu gak ikutan, tapi lu capek sendiri nanti. Godaan akan terus menambah dan prinsip lu gak kuat, prinsip lu goyah gitu ya, gak kokoh lagi. Ya udah, karena capek lawan arusnya, lu puter balik mengikuti arusnya. Nah, kesana lah. Ya, ke jurang mati lu. Ingat, jangan sampai ke bawah arus. Kalau memang misalnya, oke, ini pertemanan yang menurut gue nggak baik, ya lu hindari dong. Udah tua, masa nggak bisa mikir yang mana baik dan mana buruk? Coba pikirin. Ya, jangan sampai anak dan bahkan cucu lu malu punya orang tua kayak lu. Jadi ingat, choose your cycle wisely. Jangan sampai lu nggak bisa melihat, oh ini lingkungan gue toksik atau enggak ya? Oh, toksik ternyata. Oh ya deh, gue tetap aja gitu ya. Better cut them off before they drag you down. Maksudnya adalah jangan sampai lu udah tahu lingkungan toksik, lu nggak cut off atau lu tidak menghindari. Ya, hindari itu jangan sampai lu malah ditarik jauh ke lubang yang sangat amat dalam. Jadi ketika lu mau keluar itu sulit. Ya karena akan ditarik terus sama tangan-tangan mereka. Ya, pikir baik. Yang kelima, midlife crisis. Ini fenomena psikologis yang paling umum yang kita sering temui, yaitu ketika usia banter 40-50 tahunan atau 40-60 tahunan, dia akan mikir bahwa ternyata gue udah tua, gue pengen coba lah sebelum nanti gue meninggal nanti. Ya masa sih, dulu kan prinsip gue emang pas masih muda gue gak mau minum alkohol, tapi pas kan udah tua gue, masa gue gak mau menikmati hidup? Masa nanti pas udah meninggal gue belum pernah sih mencicipi alkohol, belum pernah sih gue ke clubbing, belum pernah sih gue ya asik-asikan sama orang lain gitu kan, udah tua gue, ya lah gitu kan. Lu tua malah jadi nambah dosa, lu mikir gak gitu lu? Enggak mikir kan lu? Karena dulu ya gue nggak have fun, dulu gue hidupnya kaku, nggak bisa ikut kesana kesini. Ngeliat teman-teman gue, seru-seru banget hidupnya. Gue cuma nyari duit buat keluarga gitu kan. Jangan ketika lu punya prinsip gitu kan. Pas udah tua kayak masa sih pas gue udah tua, gue juga belum pernah ikut-ikut ke clubbing gitu kan. Lu tua bro, mau ngapain ke clubbing? Lu tua, mau nyari selingkuhan, ngapain? Yang kelima, kurangnya self-awareness. Terkadang, orang tuh nggak sadar kalau dia mengalami perubahan. Ya, dia nggak sadar, dia kayak, oh, gue berubah? Enggak, gue biasa aja. Padahal lu berubah, tapi lu nggak sadar. It's like a frog in boiling water analogy. Istilahnya adalah ketika kita nih, misalnya lo pernah lah nonton kartun kayak Tom and Jerry, dia direbus ya. Ini kita di wajan, kita berdiri direbus. Nah, dengan api yang kecil. Api yang kecil kita nggak sadar kalau kita lagi direbus. Iya kan? Nangkep ya? Kita nggak sadar kita lagi direbus, tapi tiba-tiba, loh, ada ini ya, gelembung-gelembung air ya, sudah mendidih. Kok anget ya? Airnya ya, kok anget ya gitu. Tapi, nih ya, sejam mungkin lu nggak berasa bahwa lu lagi direbus. Karena lu nggak sadar. Itu dia, lu nggak sadar kalau lu mengalami perubahan. Tapi, pas di 3 jam selanjutnya, baru merasa panas, merasa, loh,
kok ini kenapa gitu loh, kok panas gitu ya. Nah, makanya lu lama-lama akan sadar bahwa lu berubah. Tapi ketika setahun, 2 tahun, ya coba-coba, ikutin gitu kan bandelnya, lu nggak berasa lu berubah. Ya, mungkin orang sekitar lu merasa berubah, udah nyadarin lu, tapi lu nggak sadar-sadar karena lu belum ngerasa tuh angetnya, belum ngerasa lu lagi direbus sebenarnya. Ya, tapi pas udah tua nanti, lebih tua lagi, barulah lo sadar apa yang lo perbuat dan sudah terlambat. Karena lu udah melepuh, daging lu udah terkupas mungkin ya. Nih kenapa jadi serem ya? Maksudnya gitulah ketika lu kayak direbus sih, kita rebus ubi gitu kan. Ya kulitnya udah kelepas. Mau gimana? Sudah terlambat, apalagi lu sudah tua, bagaimana caranya? Nah, terus gimana caranya ketika kita bisa untuk belajar dari faktor-faktor yang tadi, ketika adanya timbul kenapa bisa orang tua tuh telat bandel, atau pas udah usia yang dewasa banget dia udah bandel, ini tips dari gue dan semoga ini bisa membantu lo dan keluarga lo. Yang pertama, kuatin prinsip dari sekarang. Nah, ketika pas masih muda, ya, karena kan gue ngomongin orang-orang muda aja deh, gitu ya, orang udah tua tuh susah. Jadi gue ngomongin orang-orang yang di usia gue sekarang, pas masih muda, lo harus punya prinsip yang kuat. Lo harus punya pendirian yang kuat. Lo gak mau setetes pun minum alkohol, ya gak usah. Lo gak mau mencoba untuk ngerokok, gak usah dicoba. Ya, hilangkan ini kata-kata sakral. Ya, coba-coba sekali aja. Itu kata-kata bahaya banget. Sakral, jangan disebutkan, jangan dilakuin. Ya, ketika lo kayak, gue tetap setia sama pasangan gue gitu. Ya udah tetap setia. Lo punya prinsip yang kuat. Kalaupun kayak, ya sekarang lo masih belum menemukan pasangan yang tepat, nanti pas sudah married, ya udah lo punya prinsip bahwa sehidup semati gue sama dia. Hanya maut yang bisa memisahkan gue dari dia. Ya udah, selamanya prinsip lo akan kuat seterus-terusnya. Ya, jadi ketika pas lo udah tua, ya, jadi jangan terbalik ya. Kita punya prinsip yang harus kuat di pas masih muda. Kayak habit. Habit kita mau diet dalam 1 bulan. Oke, 1 bulan gitu ya. Aduh, susah banget nih pas masih muda ya kan, punya prinsipnya kayak pas diet itu susah gitu kan. Kita masih ada kecolongan, makanan yang gorengan, makanan yang manis gitu kan. Tapi pas udah tua itu malah udah jadi terlambat. Karena udah gak ada waktu. Habit itu kan sulit untuk dibentuk. Makanya sekarang bentuk habit, bentuk prinsip, bentuk pendirian dari sekarang. Jangan sampai pas tua baru dibentuk, udah terlambat. Itu kayak habit. Ya, habit itu dibentuk dari awal kita. Kayak misalnya kayak lagi di gym, kita mau apa? Kita mau otot kita. Ya, otot kita tuh harus gede gitu kan, harus six pack. Mulailah dari pas sekarang. Karena pas sudah tua kan sulit kita membangun otot. Ya, kalau kalian belajar tentang gym, tentang kesehatan, mengerti ya maksud gue ya. Kayak gitu. Ya, start young, stay strong. Yang kedua, introspeksi rutin. Rajin-rajin evaluasi diri. Ketika lu punya prinsip, oke, prinsipnya udah tulis gue di wallpaper, udah tulis di buku diary, udah tulis di hati gue, gitu kan. Prinsip-prinsip dan pendirian lu. Ketika lu menyimpang di perjalanan, ketika pendirian lu goyah karena pas udah tua gitu ya. Karena udah kayak, udahlah udah tua, gue mau ngapain lagi gitu. Gue mau have fun lah sebelum ajal menjemput gitu kan. Lo tanya lagi sama diri lu sendiri, apakah ini sudah di jalan yang benar? Istilahnya kayak, gue masih on the right track gak? Kalau lu nggak di right track yang benar, lu lihat lagi, lihat peta hidup lu. Ketika nih, misalnya lu di jalan tol kan misalnya ada yang lurus, ada yang belok ya, sesuai tujuan masing-masing. Ini seperti kita di perjalanan, tujuan lu mau kemana? Kalau misalnya lu di jalan benar, ya udah lurus, nah pas ada belok kan ini adalah gangguan nih. Entah dari gangguan nafsu, gangguan keuangan ketika lo udah kaya, gangguan ngelihat cewek lain yang lebih wow daripada istri lo. Nah, ini gangguan nih sebelah kiri ya. Lo harus lihat lagi, lurus. Ya, makanya tanya sama diri lo ketika lo kayak, gue udah terlalu menyimpang nih sebelah kiri nih. Ayo lurus lagi. Ya, makanya tanya, apakah gue masih on the right track? Kalau enggak, ya banting setir. Lurusin lagi. Jangan pas udah kiri ikutin. Enggak, banting setir. Lurus lagi. Yang bener. Ya, tanya ke diri lo. Ini, godaan memang banyak. Karena kan pasti ke kanan, ke kiri. Lu harus tetap lurus. Ya, punya pendirian yang kokoh. Jangan sampai lu nggak introspeksi. Ya, jangan sampai seperti itu kayak yang tadi. Ya, katak di dalam kuali yang panas. Ya, lu nggak ngerasa bahwa lu berubah. Makanya introspeksi diri dulu. Apakah ini sudah benar di jalan yang benar? Apakah tujuan gue pas naik mobil ini tercapai? Nggak belok sini, belok sana, malah jadi tersesat?
Analoginya seperti itu. Semoga kalian mengerti. Yang ketiga, pilih circle yang positif. Seperti tadi gue bilang di awal, lo harus bener-bener nyari pertemanan dan lingkungan yang baik, yang bener ke arah yang bisa membuat lo menjadi versi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jangan terbalik. Ya, ketika lo udah tahu lingkungannya toksik, teman-temannya toksik, lo masih maksa berada di lingkungan seperti itu. Jangan lawan arus, karena itu akan capek sendiri. Tapi hindari arus itu. Lo naik ke permukaan dan lo cari kolam renang yang tenang. Yang keempat, cari passion yang meaningful. Daripada lo foya-foya gak jelas, ngeluarin duit banyak-banyak, padahal lo masih ada tanggungan untuk keluarga, anak, bahkan nanti udah pengen punya cucu, harus lebih ke meaningful. Lo lakuin hobi-hobi lo hobi lukis, lo hobi bengkel, buat bengkel, lo hobi golf, ya golf, lo hobi kuda, ya naik kuda. Carilah hobi yang bener-bener membuat lo meaningful. Jangan sampai lo berfoya-foya, jangan sampai lo ngeluarin duit hanya untuk memenuhi nafsu duniawi. Yang kelima, open communication. Kalau udah punya keluarga, ya misalnya nanti ketika lo udah punya keluarga, udah mau ke usia tua gitu ya, lo harus bener-bener jaga komunikasi. Misal gini ya, ketika lo sebagai cowok menuntut cewek lu selalu cantik, menuntut istri lu selalu bisa untuk rapih rumahnya. Nah, ketika lu ngelihat kayak, gue bosen sama lu, Neng, gitu ya. Misalnya, gue bosen sama lu, Neng, kalau pas abang pulang ke rumah pakai daster mulu yang cantik lah gitu kan. Tapi lu bacot doang, mulut doang, lu nggak biayain. Ya ngomong dong kayak, Neng, yuk kita ke mall yuk, beli baju yuk. Kayaknya baju Neng itu mulu, daster mulu. Yuk ke mall yuk, abang beliin, Neng mau yang mana juga ada dah. Yuk, nggak apa-apa yuk. Nah gitu dong. Lu jangan cuma minta doang tapi nggak kasih solusi. Udah tahu kalau misalnya lu mau yang cantik, ya lu rawat dong. Kayak misalnya nih, rambut istri lu tuh nggak bermodel nih, kayak gue nih nggak bermodel. Iya kan? Lu tanya sama istri lu, yuk kita ke salon yuk, kita rapihin rambutnya. Kayaknya rambut kamu lebih bagus bermodel deh gitu. Ngomong gitu ya. Dan lu harus punya modal. Cowok nggak punya modal, mau cewek cantik mati aja. Ya, ketika lu pengen cewek cantik, ketika lu mau istri lu tetap wow gitu kan, kayak pas pertama kali lu PDKT, ya modalin. Begitu pula sebagai istri gitu ya. Misalnya gue nanti sebagai istri gitu kan, yang mau jalan-jalan deh gitu, kita mau beli tas baru, atau kita mau perawatan gitu kan. Tapi kita tidak memperlakukan suami kita selayaknya ya dia sebagai seorang suami gitu ya. Kayak mungkin ya masakin masakan dia, atau rawat dia, atau semangatin dia, support dia. Tapi kita tidak melakukan itu, ya jangan ngarep. Ketika lo mau sesuatu sama pasangan lo, komunikasi dengan baik, tapi harus ada solusi. Jangan cuma mau nuntut tapi nggak mau dituntut. Remember guys, it's never too late to change for the better, but it's also never too early to start being a good person. Jadi kesimpulannya, telat bandel itu bukan perkara umur lo udah tua, gaji lo udah gede, rambut lo udah berubah, tapi ini soal integritas. Tapi ini soal prinsip, ya. Lu punya prinsip, lu punya pendirian yang kokoh atau tidak. It's about your fucking principle, not your age. Karena kalau lu punya prinsip yang kuat, mau dari usia 20 atau sampai 60 tahun, lo nggak akan mudah terbawa arus bullshit. Selalu ingat, nakal pas tua itu bukan prestasi. Sama sekali bukan hal yang patut dibanggakan, tapi memalukan. Apalagi buat anak-anak lo, buat cucu lo ngelihat lo seperti itu, menyedihkan. Masa lo udah hidup bertahun-tahun tapi masih belum tahu mana yang bener, mana yang buruk? Masa kayak gitu aja lo kagak tahu? Come on, bro. Jangan sampai lo dikenang jadi badut buat anak dan cucu lo, karena ya lo dikenang sebagai ya orang tua yang menyedihkan. Nggak bisa memberikan yang terbaik buat anak dan cucu lo, yang nggak bisa menahan diri dari godaan. So, don't be the loser who peaks at 50 by acting like a horny teenagers. Jadilah seseorang yang bisa bangga pas lo tua nanti, ketika lo masih punya prinsip-prinsip yang kuat ketika di masa muda dulu. Nah, apakah lo punya pengalaman, bahkan mungkin ya, mohon maaf, orang tua lo seperti itu? Nah, bagaimana cara menanggapinya? Lo sebagai anak, jangan sampai mengikuti hal seperti mereka. Dan ya, kita tidak bisa mengubah mereka, hanya diri dialah yang mengubah. Tapi kebanyakan orang berubah ketika penyesalan datang. Dan jangan sampai ketika kita melihat penyesalan datang di kedua orang tua kita, itulah yang akan sangat menyakitkan buat kita sebagai anak. So, sebagai anak mungkin kita bisa bilang ya baik-baik gitu kan kepada orang tua. Tapi kalau memang tidak bisa, ya kitalah yang harus merubah diri untuk keluarga kita di masa depan nanti. Jangan sampai kita
adalah kopian dari orang tua kita kepada anak-anaknya. Oke, this is for today's video guys. Ingat, your future is in your hands. Choose wisely, stay awesome, stay kind, and see you in the next video. Dan jangan lupa, gue selalu akan kasih kalian, jangan, gue dan orang sekitar lo itu nggak bakal bisa merubah lo. Hanya diri lo lah yang bisa merubah diri lo. Hidup itu pilihan, dan pilihan hidup lo ada di tangan lo. Jadi hati-hatilah memilih apa yang lo pilih. Oke, bye-bye!